Apa? Saya mau sebentar saja mau cek apakah mereka sudah paham tentang pekerjaan nanti ya Pak. Ya. Saya tanyakan pada kalian ya, nanti akan dibahas oleh Bapak. Oke, anak-anakku semua, kita lihat di sini ada motor. Tahu kan ini ada motor? Ya, ini ada motor di sini. Motor ini seperti diketahui, ini dia untuk menggerakkan suatu benda. Ini ada puli yang dihubungkan dengan V-belt. Sudah jelas ya? Nah, setelah Bapak terangkan tadi, ada yang Bapak tanyakan, motor ini ada kapasitasnya enggak? Ada Pak. Ada. Apabila dia trip atau berhenti, maka alat-alat mana saja kah yang akan menunjukkan bahwa dia trip? Anda silakan aplikasi di lapangan. Mau dibantu Pak, dia sudah tahu dan nanti sistem kerja ini di lapangan. Oke. Ya, alat-alat mana yang nanti terlihat bahwa dia itu trip karena kelebihan beban? Jadi sekarang diaplikasikan aja langsung di papan atau gimana? Nah, biasanya anak-anak sudah sepaham apa dengan aplikasinya ini? Tadi kan gitu. Sekarang ada pertanyaan dari si Bapak ini. Kalau kelebihan atau dia mati atau kelebihan beban, indikasi mana yang menunjukkan bahwa itu trip? Karena di pekerjaan nanti di industri, ketika seseorang membuka panel, seorang operator harus tahu, oh ini trip, oh ini tidak ada daya, oh ini feedernya kurang. Nah, maka Anda harus melihat bagian mana yang memastikan bahwa ini trip karena kelebihan beban. Oke. Tapi setidaknya kan mereka mengerti kalau alat ini yang bermasalah berarti ada Itu kan di troubleshooting nanti larinya ini. Troubleshooting kalau nggak mengenal juga bingung Pak. Iya. Kalau nggak mengenal ini apa ini? Memang harus satu-satu dulu gitu. Karena memang Dibahas dulu lah. siap. Jadi kita bahas dulu karena itu kalau seperti Bapak pertanyaan kayaknya butuh mahir Pak. Oh belum. Ini makanya kan saya sejauh mana ini hanya mengulas saja dulu, mengulas biar lagi dia fresh terbuka lagi. Oh ini warna korpret bentuknya kayak gini gitu. Jadi saya hanya ngetes dulu ke anak-anak sejauh mana kemarin diterangkan sama Pak Guru. Karena kan di sini juga ada nih nah di sini NO itu apa, NC itu apa, MCB itu apa, ini aja dulu, ini untuk ini. Karena kita kalau ke troubleshooting kayak tadi, kayaknya harus mengerti ini dulu gitu. Yang jawab agak mirip yang jawab apa ya tadi? Overload yang mana? Alatnya. Ya, kan tadi kan kita bahas ini satu-satu. Iya. Timer overload, jadi apa sih fungsinya untuk membatasi arus? Setelah saya jelaskan itu, nanti paling istilahnya setelah ini baru nanti ke praktek. Iya. Praktek seperti apa? Oh ininya harus seperti apa? Jadi nanti saya kasih pandangan Gitu. sedikit. Ya. Anak-anak semua, ketika melihat dia sudah overloadnya atau current ampere-nya sudah tinggi, katakanlah dia disetting di 42 ampere, ternyata dia ada lonjakan di atas 42 ampere, itu artinya dia terjadi overload. Dia mendapatkan suatu keadaan di luar batas kemampuan dari motor tersebut, maka dia akan memutuskan
Kalau tidak diputuskan akan terjadi terbakar. Nah, maka dari itu sebelum kita cek, kita harus lihat overloadnya posisinya kayak apa. Nah, kalau overloadnya dia posisinya itu jalan atau dalam kondisi mati, berarti motor itu mendapatkan perlakuan di luar batas kemampuan. Maka kita sebagai operator di industri sudah harus tahu, oh berarti ada alat yang nggak benar ini. Satu, dari mungkin bearing motor. Dua, mungkin misalkan dia menggerakkan pompa dari bearing pompa antara dua sak itu ya, antara motor dengan yang digerakkan, mungkin bearingnya ada masalah. Atau yang ketiga, materialnya ada yang di luar kapasitas. Jadi kamu ambil 3 hal saja. Satu adalah masalah bearing motor. Kedua, ke penggeraknya, entah itu puli atau itu pompa atau itu gearbox. Ya. Yang ketiga adalah material. Ya, nah dari situ nanti bisa ditentukan, oh materialnya berat, oh ampernya tinggi, karena ampernya tinggi sekali gitu. Nah akhirnya kita di cleaning dulu, di cleaning sudah bagus, dicoba lagi masih trip dalam keadaan no load, ya no load dia trip lagi. Oh berarti ada 2 kemungkinan. Satu adalah misalnya kalau pompa, berarti di bearingnya pompa itu masalah atau di bearing motornya. Apa bisa membedakan antara bearing motor dengan bearing pompa? Yaitu kalau dia motor yang bermasalah, ampernya besar, biasanya harus dilepas dulu dari beban mekaniknya. Oh udah dilepas beban mekaniknya, ternyata ampernya masih tinggi, berarti bearing motor. Kalau misalnya bearing motor nggak apa-apa, itu disambungkan lagi dengan rubber coupling, terus kemudian motornya dijalankan, masih berat juga tanpa beban, berarti pompanya atau gearboxnya atau pulinya. Nah, kalau misalnya ini bagus, oh berarti ada overload di kapasitas. Kayaknya terlalu jauh ya Pak? Terlalu jauh. Ya udah. Tapi di kasihan. Ya memang sih seperti itu. Nanti ini kebahas ya. Ini kebahas. Ini fungsinya NONC itu sehingga indikasinya nanti juga terlihat. Kalau panel jadi kayak di industri kan ada penunjukan di situ filenya itu apa? Berarti ada kesalahan. Jadi ada yang sakit lah kalau itu. Jadi nanti ada indikasinya. Oke, Ya. jadi kontraktor. Terima kasih Pak. Boleh Pak, cuma hanya tes trial aja ya Pak. Itu istilahnya kita tadinya sih saya hanya ngetes saja mereka ngerakit sejauh mana. Cuman kan kita balik lagi Pak, mereka bukan profesional, jadi akhirnya ya nggak masalah, kita ulang lagi dulu dan Baik, ya. sebagai pengetahuan buat mereka juga. Ya. Nah kebetulan di sini hadir dengan Bapak siapa? Pak Yana. Pak Yana. Saya Itu kimia, tapi kerja di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Pak Yana ini tadi mengulas sedikit ya permasalahan nanti di industri kalian itu akan bersinggungan dengan yang namanya ini kontraktor. Nah, kita di panel itu berhubungannya kapasitasnya berapa, daya motor itu berapa, maka panel itu menentukan. Tadi MCB-nya itu berapa, untuk apa tadi MCB atau MCCB? Untuk apa? Membatas arus listrik. Hah? Wah, pembatas arus listrik. Dari apa pembatasnya itu? Ya harus tahu, oh pembatas, apa yang dibatasinya? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Oh iya perlu dibatasi 5, namun anu jadi tolak ukurnya. Oh iya kudu 5 ya. Jadi kudu 5 ampere gitu. Yang dibutuhkan itu dibatasi. Kemampuan dari panel itu 5 ampere. Apa tolak ukurnya? Sehingga kalian bisa menentukan, oh ini 5 ampere, ini 10 ampere, atau tadi kata si Bapak ini berapa kW, kilowatt. Kalau kita di ampere mainnya, karena MCB kan tadi berapa? Misalkan tadi 1 kW itu berapa ampere, dikonversikan dulu.
dikonversikan dulu kurang lebih 2, sekian lah itu 1 kW itu. Misalkan 2 ampere, kebutuhannya kita 2 ampere. Berarti kita panelnya itu minimal itu nggak boleh lebih kasih 10, kasih 20, itu tidak boleh terlalu jauh juga. Terlalu jauh. Karena apa, di panel itu nggak mesti kita panel motor, tapi konsumsi wattnya itu hanya untuk motor. Karena di situ ada kontaktor memerlukan ampere. Alat-alat ini juga, alat tersebut itu memerlukan ampere. Itu ada setengah ampere, ada yang 1 ampere. Terus juga itu kayak lampu-lampu indikator memerlukan. Akhirnya dihitung itu semua, ditentukanlah pakai 10 ampere. Untuk lebih proteknya lagi terhadap beban, secara real beban motor, kan tadi itu yang di awal itu karena ada beban yang lainnya. Tapi kalau motor sendiri atau beban output itu adanya di teknis overload. Fungsinya dia akan memutus ketika misalkan motor kita ini 2 ampere keperluannya, kebutuhannya 2 ampere normalinya. Terus motor terjadi kesalahan atau karena udah lama, faktor usia 1 ya, betul Pak? Betul sekali. Terus dari faktor juga beban, dia memutarkan misalkan dari puli ke puli yang lebih besar.